Inang, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, saya menyapa kita semuanya dimanapun berada. Apa kabarnya? Saya berharap sekali kita semua dalam keadaan sehat, tetap semangat untuk beraktivitas sepanjang hari ini, terutama memuji Tuhan. Baiklah, supaya bertambah imun kita, semangat kita hendaknya bersedia untuk mendengarkan firman Tuhan. Lebih dahulu, mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara semuanya. Amin. Amang inang saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, sebagai nats renungan kita pada hari ini, Senin tanggal 18 November 2024 dari 1 Yohanes 4 ayat 9. Demikian bunyinya. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Demikian bunyinya. Judul renungan kita ini adalah kasih Allah di dalam anaknya. Amang inang saudara-saudaraku, apakah Allah sungguh mengasihiku, mengasihi saudara? Kata seorang ibu kepada temannya sebab dia sedang menghadapi persoalan. Pertanyaan ini juga bisa timbul di dalam hati manusia. Apakah Allah sungguh mengasihi manusia? Jikalau kita koreksi diri kita, pribadi kita, dari kata dan perbuatan kita, sesungguhnya orang yang layak untuk dihukum diri kita ini. Dari pelanggaran kita sesungguhnya kematianlah upah kita, sebab semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Namun mengapa Allah tidak melenyapkan semua manusia? Kita tahu dalam iman kita bahwa Allah telah memberikan anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, kepada manusia. Anak tunggal Allah diberikan kepada kita. Allah meninggalkan tatanya dan turun ke dunia mengambil rupa manusia, sehingga menjadi keselamatan kepada setiap orang yang percaya kepadanya. Inilah sesungguhnya bukti nyata kasih Allah kepada manusia. Suatu tindakan yang luar biasa tentunya, yang tidak akan kita dapat kasih seperti itu di dalam dunia ini, di dunia manapun itu. Amang inang saudara-saudaraku, orang tua sekalipun belum tentu mau memberikan nyawanya kepada anaknya. Seorang anak pun banyak yang tidak mau memberikan nyawanya untuk orang tuanya atau keluarga. Namun Allah di sini memberikan anaknya yang tunggal untuk menyelamatkan manusia berdosa. Melalui anaknya Yesus Kristus itulah menjadi kehidupan bagi kita sekarang ini, menjadi keselamatan di dalam iman akan kehidupan kekal bagi setiap orang percaya dan yang hidup sesuai firman-Nya. Bukan hal itu, hidup kita pun dipeliharanya sampai sekarang. Bukankah Allah yang memberikan itu? Pekerjaan kita pun diberkati. Bukankah Allah yang memberikannya? Diberikan panjang umur. Bukankah Allah yang memberikan itu? Itu pertanda kasih Allah dari dulu, sekarang, dan akan datang kepada manusia tidak pernahlah terputus. Oleh karenanya, apa respon kita dengan kasih Allah itu kepada kita? Terutama Dia yang telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia ini, supaya kita hidup olehnya. Tentu kita patutlah bersyukur untuk kasih Allah itu. Dan tanda kita bersyukur, kita setia melakukan kehendak-Nya, baik dalam suka maupun duka. Selamat menikmati kasih Allah. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sapaan firman-Mu. Ingatkan kami selalu akan kasih setia-Mu yang memelihara hidup kami. Terlebih kedatangan-Mu Tuhan Yesus Kristus yang nyata, supaya kami hidup
oleh karena kasih-Mu Tuhan. Tuhan, biarlah kami semakin terbentuk dalam hidup yang bersyukur padamu, baik dalam suka maupun duka, karena kasih-Mu melebihi dari segalanya. Tanamkanlah firman-Mu ini ke dalam hati kami, agar kami setia mengikuti Engkau. Seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini, berkenanlah Engkau memberkati kami. Pemerintah kami Tuhan, dari yang tertinggi sampai terendah, Engkaulah yang menyertai. Demikian semuanya panitia Sinode Godang HKBP, Engkaulah yang memberikan satu hati bagi mereka untuk melakukan yang terbaik di tengah-tengah Sinode Godang HKBP yang berlangsung pada tanggal 2 sampai dengan 8 Desember 2024. Biarlah pemilihan fungsionaris HKBP sebagaimana di tingkat pusat sampai dengan distrik, kiranya Engkau pilihlah pemimpin yang terbaik yang sesuai dengan kehendak-Mu, yang memiliki karakter yang rendah hati, yang setia di dalam segala perkara. Kiranya Engkaulah yang memilih para hamba-Mu itu. Kami bermohon Tuhan, demi Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Terimalah berkat Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus menyertai saudara semuanya. Amin. Demikianlah renungan kita pada hari ini. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati kita. Shalom.